Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang tua hadirin semuanya saja. Eta Ramadan tahun mungkin punika anggap Ramadan terakhir kan di bulan panjenengan sateja. Sebab sobung jaminan bulan panjenengan bisa nyapuk ka Ramadan tahun ada. Mun bulan panjenengan ngangkep Ramadan punika Ramadan terakhir, maka bulan panjenengan mesti mauku semaksimal mungkin untuk ibadah ke Gusti Allah di bulan Ramadan punika. Nomor dua, orang tua hadirin semua saja nyatana kita Ramadan tahun setalebat banyak diantara kanca-kanca bula, keluarga bula. Ramadan bareng keluarga lengkap. Togelana orang tua emak pada beda buka bareng, sahur bareng, hari raja bareng. Nyata na Ramadan tahun mungkin. Siapa bareng situ lah sobung salah situ nggak mungkin. Itu menandakan bahwa tidak ada satupun jaminan bulan panjenengan untuk bisa kapangki ketemu Ramadan sebekal datang. Maka dari tadi orang tua hadirin semuanya saja akan dianggap bahwa Ramadan tahun mungkin punika adalah Ramadan terakhir ikan di bulan panjenengan saja. Cuma meskipun pada nanto Dada bulan panjenengan selalu atua ka Gusti Allah, muga bulan panjenengan seluruh jamaah masjid paringi umur selanceng, sehat walafiat, dipanapak ka Ramadan setahun ada. Amin Allahumma amin. Orang tua hadirin semua saja, ala jutakan pengajian Ani bin Umar, hadis ceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya pun Ibnu Umar hafidtu eson ajaga minan Nabi, wasiat dari Nabi. Apa sejaga asra rakaatin 10 rakaat. Pertama rakaatain qabla duhri, sempajang 2 rakaat sebelum salat duhur. Wa rakaatain ba'daha 2 rakaat samantana salat duhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib 2 rakaat samantana salat maghrib. Raka'ataini ba'dal isya 2 rakaat samantana salat isya. Raka'ataini qabla subhi 2 rakaat sebelum salat subuh. Nikah adalah salat sunat rawatib. Salat sunat yang mengiringi salat fardu. Jadi orang tua hadirin semua saja. Mun bula aromasa bahwa ketika bula asumpa yang tak mampu untuk husuk 100%. Dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Sana pakandangan bula sehoso. Orang tua hadirin semua satu jaman bula romasa tak mampu husuk ongku. Mulai takbir sampai Assalamualaikum, maka bula parajin untuk as-salat sunnah sebelum maupun sesudah salat fardu. Senyamana salat sunnah rawatib. Salat sunat yang mengiringi salat fardu.
sebanyak rokat nai baca bulan kelak punika. Nah, manfaat fadilah na salah setengah adalah untuk nambel ketika bulan sumpah jeng tak hosok. Dan nomor 2 orang tua hadirin saja bahwa aslina solat sunat ponika adalah lebih bagus elakoni bengko daripada masjid ataupun musola. Antara saat misalnya salat subuh, nah ketika mutin adzan, Allahu Akbar, boleh kita boleh bengko. Maka mantan adzan to langsung boleh bengko salat sunnah qabliyah subuh. Guru mantan salat sunnah qabliyah subuh boleh bengko entar ke masjid karya sumpajenga kepuna. Mensolat-solat sunnah selain atau lebih utama laksanakan bengko. Karena bengko boneka juga minta bagian. Sunat nai laksanakan bengko, fardu nai laksanakan masjid. Sateja nai laksanakan masjid nak dila si bengko boneka kang nengana sempajang, kang nengana solat. Pada nadin to sebagus. Salat tasbih, salat witir, salat tahajud. Kita laksanakan bengko. Orang tua hadirin semua saja, kecuali misalnya pada sifatnya taklim pembelajaran, sempajeng tasbih berjamaah atau salat duha berjamaah, kan dengan naik masjid kita napa-napa untuk belajar. Mau leoning cara-cara. Orang tua hadirin semenjak saja. Jadi pentingnya untuk sholat sunat rawatib ponika adalah untuk nambeli menyempurnakan sholat-sholat fardu bula setak sempurna kehusuannya. Paling-paling ki khusuk nabu lagi insyaallah paling-paling ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ketika tahiyat. Entah menkhosok apa lega. Maka sebulan ngarep engku ketika bula tahiyat. Ketika tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Namulan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kapan jenengan wahai Nabi Muhammad. Bula pikiran atau kudus akan-akan Nabi badai ada bula. Sebab salam bula dan sempajang poneka mesti jawab ke kanjeng Nabi. Maka pahosok. Kan antara at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Pahosok ongku pae gak kusti kanjeng Nabi. Seakan-akan kusti kanjeng Nabi badai ada. Nah salam bula kakak kusti kanjeng Nabi. Buktona tahiyat pasti jawab kanjeng Nabi. Maka beda carita-carita seakan-akan ketika orang soleh, orang khusuk, saya sempat mengucap assalamualaikum, seakan-akan beda jawaban waalaikumsalam. Dijawab ke Gusti Kanjeng Nabi dari khusuk nantang. Nah, termasuk salah satu kanengan kanggunan si kutubul khusuk dan sempajang ponikan. Maka namun sempajang jamaah ponika 27 penting sempajang kadiran atau karena sempajang jamaah ponika saling tambel makmum situng kasitungan atau saling menyempurnakan. Mun situnga hosokna ketika takbir, situnga malih hosokna ketika ruku. Ketika itidal situnga malih hosok ketika sujud, situnga malih hosok ketika tahiyat. Namun makmum sampai 40 makmum, maka dianggap sempajang berjamaah ponika adalah sempurna
100% karena memang saling membantu antara situng makmum ke makmum selain tentang kehusuannya. Orang tua hadirin semesta saja menasum pejeng katirian, maka bila bisa tepak menasum pejeng katirian bula hosok enten nak dila hosok nak dila sehingga nak Gusti Allah. Kadang-kadang pura takbir baiklah hotel balikat hotel pepe engak kasaba engak kapance engak kapamancengan mencapai torot. Orang tua hadirin semesta saja. An Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ceritakan dari Siti Aisyah. Anu kala saya sebut pula qoblal maghrib ento subuh, salat sunnah qobliyal maghrib. Ento tak sunat tak wajib, tak elarang. Ibadah tak telokkan dengan tak telok waktu selarang ka Gusti Allah untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan mengkuburkan atau proses kifayah menguburkan jenazah. Tak telok waktu nomor situ ketika matahari terbit. Maksudnya mantolna salat subuh punika sobung senyamana sempajang sunat. Sobung orang ngelaksanakan menguburkan jenazah. Karena bukti itu dilarang oleh Allah untuk melaksanakan sholat mengubur jenazah. Dan nomor 2, ketika matahari pas di tengah, pokol 12 noncek kayak penoreng dinto, tak oleh sempajeng. Oleh sempajeng sunat, tak oleh sempajeng duhur. Sebab sempajeng duhur ento masuk bektona mula bajeng-bajeng matahari ento semua lengser kabar sakubi. Nah, kira-kira mengangkui jam ento pukul 12 lebet 4 menit atau lebet 6 menit untuk pur masuk bektona salat duhur. Nah, pukul 12 pas itu tak oleh ngupurakan jenazah, tak oleh salat, tak oleh sempajeng sunat. Terakhir bahwa kita oleh ngupurakan jenazah perang salat sunat punika samantuna salat asar antara sorop hari. Apa boleh diperkirakan untuk letaknya proses kifayana maka nanti sekali kamantun maghrib. Orang tua hadirin semesta saja. Kita oleh asum pejeng punika. Salat sunnah punika adalah di luar Masjidil Haram. Namun Masjidil Haram untuk sakap bina bokto bagus untuk melaksanakan salat sunnah tak elarang. Berbokto dilebai malam-malam, tengah are, compet are. Masjidil Haram bebas untuk melaksanakan salat sunnah untuk sempejeng sobung bekto selarang. Makanya menbada sempejeng sunat qobliyah maghrib untuk dalam keterangan hadis itu tak elarang, tak sunnah, tak haram alias mubah oleh laksanakan uki, tak laksanakan uki. Orang tua hadirin semesta saja termasuk sholat sunnah ba'diyah sobu. Lanjutannya lam yakunin nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil untuk ngalaksanakan sempajang sunat asaddu selebih santa ongku perhatian kanjeng Nabi ala rakaatainil fajri katempeng 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Orang hadirin semesta saja kanjeng Nabi paling memperhatikan ongku tak pernah tinggal salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena fadilahnya luar biasa.
Saya pun dalam setengah hadis bahwa sompajang 2 rakaat sebelum sopu punika lebih bagus kata pengtunya bareng esena. Lebih bagus kata pengtunya bareng esena. Apa esena tunya punika? Si sopu. Berdekapi. Nanti lebih bagus bareng sholat sunnah qabliyah sopu 2 rakaat. Karena orang tua hadirin semesta saja jelasnya dalam hadis rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatal fajri nanti ning 2 rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh khairun boneka lebih bagus minad dunya kata pengtunya wa ma fiha ban isanatunya. Orang tadi semenjak maka umpamana kabula tak norok sholat jamaah karena kemudian seakan-akan bula kemudian untuk sholat sopo jamaah sampai jaga sopo katirian pukul 5:30 mungkin kira-kira pada bokto untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh untuk laksanakan geluk sholat sunnah. Kecuali bula lah keabanan misalnya kira-kira tuluk karena are misalnya pukul 6 pas. Nah kini keabanan ceke karena sompajang asapu ngira-ngira bok esun rea muna sompajang sunat 2 rakaat tak nyapor sompajang sopuna kapuru mungkar matare nah tak usah menentang. Tak usah sompajang qabliyah sopu. Tapi mungkin diperkirakan bulak nyapok bokto untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum sopu maka sompajang 2 rakaat kelu pas kena wadai bengkok 5:30 misalnya sompajang sholat 5 menit sompajang sopuna 10 menit 15 menit tangi terbit matahari tangi tuluk. Lebih bagus sompajang 2 rakaat kelu qabliyah sopu. Orang tua hadirin semesta saja an Ummi Habibah hadis ceritakan dari Ummi Habibah Ummul Mukminin ponika makna orang-orang mukmin kabeh radhiyallahu anha muga-muga ridha Allah anha ka Ummi Habibah. Qalat adabu Ummi Habibah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiding eson ka Kanjeng Nabi adabu. Yaqul adabu Kanjeng Nabi man shalla isnatai asyrata rakaatan. Saya pun Kanjeng Nabi sapana orang saya sompajang 12 rakaat. Salat sunat punika. Fi yaumin wa lailatin dalam sehari semalam 12 rakaat. Bunyalahu maka gunakan lahu ikan di orang yang kelebihinna kalaban salat sunnah 12 rakaat menggunakan apa? Baitun sebuah bengkok kanengan fil jannati dalam surga. Rawahu Muslim hadis riwayat Imam Muslim. Napa 12 rakaat punika punika salat sunat rawatib. Karena kisah umpamana bula terus sampurna salat sunat rawatib mun ajamaah masjid misalnya kaki tangi-tangin oleh badan masjid ajak sontok mutin lah kamat buru datang tak sempat sampai jeng salat sunnah mun umpamana kita tangi-tangi kamat datang maka sempurna untuk sholat sunnah rawatib. Pada hadis lam yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tak bakal etolak dua dua bula ben panjenengan ebektona antara adzan dan iqamah. Artinya bahwa termasuk salah satu bekto seistijabah
Tarema dua bula ben panjenengan ka Gusti Allah mun bula dua ebokto antarana adan ben iqamah. Kira-kira 10 menit ke 15 menit. Mungkin nanti makmum pada datang 15 menit. Mutin adan duhur atau adan asar. Anto kan kita akamat ya nanti imam, ya nanti makmum selain. Nah ketika mantan adan ponika kini kamu sampai aitikah pada masjid atua ka Gusti Allah. Insyaallah makbul. Anto salah satu bokto seistijabah untuk atua ka Gusti Allah nyari bokto antara adan dan iqamah. Orang tua hadirin saja maka saya paling bagus mula adan tu kudu langsung masuk adan masjid cek bede tengkok-tengkok adep timur pada naik kepo antara maghrib untuk manton adan antara kamat bode luar parkir di sabo-sabo adep timur rokok ben sebat korot. Anjir lebih bagus untuk ngejar waktu istijabah punika kudu masuk ke masjid sampai nunggu imam sampai nunggu imam selain sampai nanti mau tinakam atua ka Gusti Allah. Orang tua hadirin saja napa rincianna 12 rakaat punika antara rincianna arba'an qabla duhri 4 rakaat sebelum salat duhur. Jadi salat sunnah qabliyah duhur punika 4 rakaat bagus. Rakaat ini ba'daha 2 rakaat samantana salat duhur. Rakaat ini ba'dal maghrib 2 rakaat samantana salat maghrib. Qabliyah maghrib sabung. Rakaat ini ba'dal isya 2 rakaat samantana salat isya. Rakaat ini qabla salatil fajri 2 rakaat sebelum salat subuh. Nanto kapi jumlahnya 12 rakaat. Pun bula malangkeng sampajeng salat sunat rawatib punika 12 rakaat. Napa cai pun Kanjeng Nabi jaminan bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Akan dibangunkan sorga bagi orang yang melaksanakan mendawamkan malangkeng salat sunat 12 rakaat, salat sunat rawatib. Orang tua hadirin saja tentana bola ben panjenengan masuk ke masjid kan kita tambah malih salat sunat tahiyatul masjid. Beni langsung salat sunat qabliyah. Misalnya salat sunat qabliyah asar. Nah sebelum qabliyah asar pamana lebih sempurna malih sebelum tujuh salat sunat tahiyatul masjid kalau salli sunat tahiyatul masjid rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Maris tahiyatul masjid urus salat sunat qabliyah asar sampai anak teh kamat. Orang tua hadirin saja lanjutan hadis an Abdul bin Umar radhiyallahu an. Hadis riwayatakan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu muka-muka ridha Allah anhu ka Ibnu Umar qala tabu Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ngabelas Gusti Allah neser Gusti Allah imra'an kaoreng sholat sia sampajang orang yang kela arba'an 4 rakaat qablan asri sebelum salat asar. Dan di dalam situng riwayat qabli asar jarak beninya 2 rakaat tapi 4 rakaat. 4 rakaat qabli asar. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu asampajang abana kapi pengajian Nabi qablal maghrib sebelum maghrib. Sallu asampajang abana kapi qablal maghrib asampajang sebelum maghrib 2 rakaat. Tumma qala fi sadisah. Kemudian ada bukan jin Nabi sikat lo kalena di man syaa
eka andi orang setero karahiyatan ayat tahidan nasu sunnatan. Karena kanjeng Nabi tentu adalah tidak mensunnahkan untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Ya mun asam pujang jaya pun Nabi. Liman syaikan di orang setero. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla sampajeng kanjeng Nabi qabla al-maghrib rakaatain sebelum salat maghrib 2 rakaat. Wa di Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala kunna bada kita nusalli sampajeng kabula rakaatain 2 rakaat ba'da ghurubis syamsi sabantonna teng lemah matahari. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menbada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana ngabas kanjeng Nabi falam ya'mur maka tak marintah Nabi na kakabula walam yanhaban tak ngalarang Nabi kakabula. Jadi saya pun sahabat Anas pernah situng bukto sahabat Anas sampajang sunat qobliya maghrib setelah matahari terbenam. Nabi ada pak. Nah, karena Nabi ada pak, Nabi tak ngalarang, Nabi tak aparenta. Artinya bahwa hukum sampajang sunat sebelum maghrib punika adalah mubah. Orang tua hadirin semenjak saja. Dilanjutannya. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah, muka-muka ridho Allah ke Siti Aisyah. Qalat adhabu Siti Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu makempang kanjeng Nabi rakaatain ka 2 rakaat allataini qabla salati subhi. Sedua rakaat negela elakoni sebelum salat subuh. 2 rakaat qabliyatas subuh. Hatta ini aku sampai eson cai pun Siti Aisyah aku cai eson aqra'u bi ummil Quran. Apakah Nabi maca bareng Fatihah? Muttafaqun alaih maksudna Nabi ento tak lambek mun salat sunat qabliyah subuh. Maca Fatihah berbaca salat sunat sepanda-panda. Sakeci ongku cai pun Siti Aisyah. Bahkan seakan-akan kabulung ucap cai pun Siti Aisyah padana Nabi si tak maca Fatihah. Dari napena dari sakecina Nabi sembajeng salat sunnah subuh. Namun dari beberapa penjelasan orang tua hadirin simulja bahwa salat sunnah qabliyah subuh punika dianjurkan rakaat pertama antum setelah Fatihah maca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah maca surat Qul huwallahu ahad. Itu penjelasan beberapa kitab untuk salat sunnah qabliyah subuh. Tentu hadirin semua saja. Dan minta hadis selanjutnya terangkan hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a maca kanjeng Nabi fi raka'atainil fajri. Fi raka'atainil fajri dalam 2 rakaat salat sunnah qabla subuh maca qul ya ayyuhal kafirun. Surah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama wa qul huwallahu ahad ben surat qul huwallahu ahad. Rakaat kedua rawahu Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah muka-muka ridallahu anha ka Siti Aisyah qalat adhabu Siti Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bada kanjeng Nabi cai pun Siti Aisyah idza salat nalikana sampajeng kanjeng Nabi rakaatil fajri 2 rakaat salat sunnah fajar salat sunnah subuh. Itu ja'a maka tedung mereng Nabi ana syikotil aiman atas separuh petena sekanan. Jadi dianjurkan
Samantona salat sunnah qobliyah sopu punika sira tedung mereng se beden punika se kanan se bade bebe. Berarti Allah daje karena muang ngadep ke kiblat. Tapi mun dalam masjid kan ya koreng. Kecuali buru ke tempat mojok-mojok katirian. Orang tua hadirin semesta jantung mentak mengganggu jemaah selain. Orang tua hadirin semesta saja di solat-solat sunat pondika adalah solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Jadi satajana napa sih dianjurkan kabuka kabula ben pancingan sataja dalam agama Islam punika adalah kewajiban seongku punikanya sakubi tak mengikat pada nasum pajengnya 5 bokto duhur asar maghrib isya subuh itu adalah sempajeng sewajib. Namun sunat luar biasa banyaknya. Pada solat sunat rawatib, pada duha, pada tahajud, pada witir, tarawih. Kemudian pada zakat. Zakat orang tua hadirin saja saya wajib. Atau cuma 2 kilo setengah. Namun sunat saterona, seandina. Maka misalnya bula si wajib 2 kilo setengah. Mun parlo bula untuk asa dekah sesunat menikah kutu aton-aton kintal-kintal. Haji sekalian saum rodi ento sewajib. Kemudian sesunnah ento perang-perang kali saterona samampuna. Bahkan termasuk umroh saterona samampuna. Itu juga kewajiban puasa. Puasa sih wajib sekalian dalam 1 tahun punika dalam bulan Ramadan. Si sunat banyak, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Sa'ban. Puasa-puasa pada puasa andi. Napinya mana ketika bulan panjenengan andi hajat. Puasa ngamalakan ilmu, puasa mote, puasa apa macam-macam puasa banyak. Orang tua hati ini saja mun umpamana boleh tak sempurna ngalakoni kewajiban. Maka kutu etoroe bareng kesunatan. Kepaja kesunatan ponika adalah bisa nambel, bisa masampurna kewajiban seki korang elakoni bulan. Orang tua hadirin semuanya saja. Lanjutannya kitab ponika, kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muka-muka Allah anhu ka Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalus salati ba'dal faridah. Lebih utama sempajang. Ba'dal faridati setelah salat fardu. Salatul lail engki punika sempajang malam. Sempajang seelakoni ketika orang tedung kapi. Jadi solat sunat sepaling utama punika solat lail. Solat seelaksanakan ketika orang pada tedung. Entah napanya mana baik sempajang tasbih, sempajang witir, sempajang tahajud, sempajang hajat. Namun pula malarat boleh juga tengah malam. Namun malarat juga tengah malam. Sebelum matedung sawasa sempajang 2 rakaat, nyatakan sholat hajat ke sholat sunat mutlak. Anto pada pereng orang sapana orang saya sempajang 2 rakaat sebelum matedung. Samantona sempajang punika langsung tedung. Latak man main, latak arok, latak ngakan, latak nape, langsung tedung.
Anto pada pengesumpajang qiyamul lail. Nyatakan sholat sunnah, hajat misalnya. Orang tua hadirin semesta saja nyatana sering bulan menyampaikan cara anak Gusti Allah mencekai bulan tengah malam itu macam-macam. Saking bulan tak sadar memang Gusti Allah mencekai bulan untuk ibadah tengah malam. Kadang-kadang kayak rengik, raperang rengik. Sehingga bulan jaga karena rengik banyak, jaga tengah malam habis jam pukul 2. Entah karena bulan tak sadar jaga ke Gusti Allah untuk asumpa jeung aslina untuk ibadah ke Gusti Allah. Tapi lah ngalak baikun semprot rengikna mate tedung boleh. Kadang bulan pasti cukemi. Menguang ke jeding, tengah malam. Cucu kami luar biasa. Tengok jam pukul 2, pukul 3. Kalau cucu kami jaga yang pintar ke jeding. Mereka kami akelah tedung boleh. Aja paking kina bula. Maksa kabupaten bula. Jaga na bula si cucu kami langsung auto. Hari kami auto solat-solat sunat 2 rakaat. Lah cukup tak usah 4 rakaat, 6 rakaat. 2 rakaat saus. Terus tedung mana. Kadang boleh jagai karena anak nangis, karena mati temar, karena macam-macam. Nah cara anak Gusti Allah jagai boleh. Karena berkunto roja. Cuma si kabula puni kasih kurang sadar bahwa bunyi aslinya kayak rengi, cucu kemi, muang-muanga, tahu benain sebagainya. Hikmah di balik boneka sangkuna selebih raja bulai surah untuk ibadah ke Gusti Allah. Karena bula panjenengan ketika tedung untuk aslina ketika tedung tolan pas kontrol. Cek mungkin tak jaga ke Gusti Allah. Kok bilis nggak masuk kailung, kakopeng. Ketika bula tedung. Nah karena dijaga ke Gusti Allah. Maka binatang-binatang itu tak masuk, tak bisa mengganggu, tak bisa membahayakan kakak bula benci. Nah pamale misalnya pangapora saus sebungkona isitina sabo isitina ala isitina sirawan olar lawan banyak binatang-binatang sebisa masuk bisa jalan olar. Nah karena boleh yakin cek Gusti Allah jaga maka kisampik mangken sobung cari tanah orang tedung gelut olar. Orang tua hadirin semua saja. Maka mun umpamana ini ataken antara tedung tu niat projek tengah malam maka karena niat nanto bagus itu banyak macam-macam baca doa antara tedung misalnya baca bismikallahumma ahya bismika amut. Ada keterangan dari Siti Aisyah cek sampai tedung orang sebelum ngafalakan Quran. Oh, berem Siti Aisyah sing ngafalakan Quran cek orang antara tedung. Akan ada keterangan siapa na orang semaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad atau telokale pada orang sing menghatamakan Quran. Pada orang sing mahatam Quran. Nah, maka dari nak dinto dianjurkan ongku sebelum tedung maca kulhu telokale. Maca surat Al-Ikhlas telokale. Kan gampang qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Telokale. Pada kinto pada bareng menghatamkan Quran. Namun maca kulhu telokale sebelum tedung artinya caya pun Siti Aisyah jera antara tedung kutu mahatam Quran. Itu rahasiana baca surat Al-Ikhlas telokale.
Burung macam bacaan selain salawat, istighfar, mula tak tetedung, baca istighfar, baca salawat, banyak-banyaknya sampai tetedung. InsyaAllah, ngapa saya kakarap, terus jaga bol telok jaga sopu jaga. Juga banyakan kita tedungnya ada TV. Sampai nengok TV, saya tengok mak lampir. Nah, lata tedung, mimpi mak lampir, mimpi nah. Orang itu hadirin semenjak saja. An Abi Ayyub, hadis riwayatakan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Rasul ada Abu, saya pun sahabat Abu Ayyub. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Sampajang witir rea adalah hak seharusnya dilakoni setiap orang Islam. Man sapana orang ahabba seneng ayu tiro untuk sampajang witir. Bi khamsin kalaban 5 rakaat falyaf'al maka lakun. Wa man ahabba yutira bi salasin falyaf'al sapana orang setero sampajang witir 3 rakaat hingga lakoni cak ngaji Nabi. Wa man ahabba ayutira biwahidatin falyaf'al. Sapana orang setera sumpajeng witir sarakaat bae, apa-apa lakoni cek Kanjeng Nabi. Jadi sumpajeng witir adalah sumpajeng sekencil. Sumpajeng seka senengi oleh Gusti Allah. Maka rogi ongku mun bula ben pancing ka witir. Di paling ringkes umpamana luar Ramadan. Menendan Ramadan kan witir nempel katarawih 3 rakaat. Luar Ramadan songkan witir 3 rakaat, sarakaat bae. Samantana sumpajeng Isya, kemudian salat sunat ba'da Isya 2 rakaat, sampeyan to jaga malih sarakaat sumpajeng witir mantun. Ringkes. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Tapi cek sampai awitir dukale dan sama lemburun atau genep. Witir itu kan kecil. 1 rakaat, 2 rakaat, 5 rakaat. Umpamana kini sumpajeng witir di masjid 3 rakaat. Pas tengah malam sumpajeng witir boleh 3 rakaat, boleh buru 6 rakaat. Buru tak witirnya mana? Di witir itu laksanakan sakalian saos berung rakaat si ganjil. Berembalian Ustaz salli sunnatan minal witri rakaatan 2 rakaat. Jadi niat salat witir punika kudu gancil. Mun saya laksanakan 2 rakaat berarti niat salat dari witir mento bunyina niatna. Mun kini ka niat usolli sunnatal witri rakaataini. Abula sumpajeng 2 rakaat salat witir ento salah. Si bener usolli sunnatan minal witri rakaataini. Kabula sumpajeng 2 rakaat dari sumpajeng witir. Dari 3 rakaat itu maksudnya. Jadi niataken 2 rakaat dari witir. Bani 2 rakaat sumpajeng witir. Mun 2 rakaat sumpajeng witir salah. Karena 2 rakaat untuk genep, witir na kencil. Nah, tak temu sumpajeng kencil saking 2 rakaat. Nah, itu tak temu. Makanya niatna sumpajeng dari witir 2 rakaat dari witir. Sumpajeng 2 rakaat dari salat witir. Kita enggak kabok to bulu sangkuna serogi mun. Napa jalan-jalan ni tajung na mangrib. Areng tahat ini sebenarnya saja. Sampai kirana muka-muka si manfaata. Insyaallah lanjut hari Kamis salah hilap nyon pangaporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli